Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldi dari 10 MIPA 2 dengan nomor absen 29. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sport management. Apa sih itu sport management? Pengertian dari sport management yaitu adalah sport management adalah segala sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat kelompok dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengarahan dan pengawasan serta pengawasan yang berkaitan dengan olahraga. Nah, tadi kan ada 5 tuh, ada perencanaan, ada kepemimpinan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Nah, kalimat tersebut itu termasuk ke dalam event olahraga. Jadi selain event olahraga, ada bagian apa aja sih? Kita bahas selanjutnya. Jadi bagian-bagiannya itu ada event olahraga, bagian pertandingan, lalu pelaksanaan pertandingan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagian pertandingan. Nah, untuk bagian pertandingan itu terdapat sistem gugur. Di sini saya membagi menjadi 3, yang harusnya itu 2 sih. Cuma saya di sini menambahkan menjadi 3 rumus. Yang pertama ada single elimination, double elimination, dan rumus B. Yang pertama single elimination, rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu jumlah pertandingan sama dengan N-1. N itu jumlah tim atau jumlah peserta dikurang 1. Lalu yang untuk double elimination, rumusnya itu ada jumlah pertandingan sama dengan 2N-2. N-nya itu dari jumlah peserta atau jumlah tim, jadi 2 dikali jumlah peserta atau jumlah tim min 2. Lalu yang ketiga ada rumus B. Rumus B itu K atas min N, atau konstanta atas dikurang jumlah tim atau jumlah peserta. K atas itu apa sih? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk keterangan JP, K, sama N ada ya? Tuh, nanti bisa di screenshot dulu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu di sini kita akan membahas tentang bagannya. Di sini saya sempat membuat bagan dengan 11 tim atau jumlah peserta itu ada 11 tim. Nah, di sini kita disuruhnya membuat double elimination. Jadi kita buat rumusnya dulu. Tadi rumusnya itu jumlah pertandingan 2N sama dengan 2N min 2. Jadi 2 dikali jumlah tim atau jumlah peserta itu kan 11 ya. Jadi 2 dikali 11 min 2. Jadi 2 kali 11 itu 22, min 2, jadi hasilnya itu 20. Nah, di sini kita membuat rumus B. Karena di sini kita belum mencapai ke atas. Nah, ke atas itu jadi ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, dan seterusnya. Jadi kayak 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita harusnya kan antara 8 atau 16, kan di sini kita 11, jadi kita ngambil ke atas atau konstanta atas dari 11 itu berapa? Yaitu 16. Jadi kita buat di sini konstanta atas dikurang n-nya itu kan 11. Jadi konstanta atas itu sama dengan 16 dikurang 11. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi yang B itu ada 5. Nah, di sini kita membuat bagan menjadi 2, ada upper bracket dan lower bracket. Nah, untuk double elimination kita mulai dari upper bracket. Nah, tadi kan ada 11 tim ya. Nah, di sini kita membuat kayak apa ya, garis-garis untuk lawan satu sama lain itu kita buat menjadi 16 karena kita ngambil konstanta atasnya. Jadi di sini ada garis 1, 2, di sini ada garis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 16. Nah, jadi di sini kalau garis 1 saya tulis satunya di atas, garis 2 itu di bawah, garis 3 itu di atas lagi. Garis 3 nih yang buat ini ya. Garis 4 ini buat ini, garis B jadi nggak ada tuh, dilengkap. Jadi 4B habis itu baru 5. Jadi B untuk yang atas ini, 5 yang untuk atas ini, dan seterusnya. Nah, sini kita pastiin tadi kan yang B itu ada 5 ya. Ada 5 nih. Nah, di sini ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, sama 5. Nah, jadi udah bener nih, B-nya ada 5, udah tertera di sini semua. Nah, kita mulai pertandingan 1. Kita mulai dari atas. Misalkan kita mau mulai dari atas, 1 lawan B. Kan nggak bisa ya. Nggak ada lawannya gitu. Udah pasti menang yang satu ini.
Nah, kita lengkap, kita pertandingan 1 nggak kita taruh di sini. Kita taruh di bawahnya. Nah, di sini ada pertandingan 2 dan ada pertandingan 1 untuk 2 melawan 3. Nah, di sini bisa karena nggak ada B-nya, jadi bisa lawan satu sama lain. Nah, lalu yang kedua, misalkan kita mau taruh di sini pertandingan 2-nya, ya nggak bisa, soalnya ada B-nya juga. Jadi nggak bisa kita naruh pertandingan 2 di sini, nih nggak bisa, karena 4 ketemunya lawan B. Nggak bisa. 4 udah pasti menang. Nah, kita turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada 5, ada 6. Nah, di sini kan nggak ada B-nya tuh ya. Jadi bisa nih kita lawan satu sama lain. Ini kita cantumkan untuk pertandingan kedua. Lalu bawahnya. Misalkan kita mau naruh pertandingan 3 di sini. Ya nggak bisa, soalnya 7 ketemunya sama B. Jadi nggak bisa, kita turun. Ada 8 sama 9 nih. Bisa nih. Ya, bisa jadi lawan satu sama lain. Jadi di sini kita taruh pertandingan ketiga. Lalu terus ke bawah ketemunya B10 sama B, 11 sama B, jadi nggak bisa ya. Nah, kita lanjut nah dari upper bracket kita masih dari pertandingan 1, 2, 3 nih, keempatnya itu masih di upper bracket, nggak langsung ke lower bracket. Jadi kita masih di upper bracket. Nah, untuk pertandingan empatnya itu berapa? Tadi kan 1 nggak ada lawannya ya, jadi 1 otomatis menang. Nah, melawannya winner 1. Winner 1 itu antara yang menang di pertandingan 2 sama 3. Nah, kita terus winner 1 di sini. Nah, ini untuk pertandingan 4 karena udah bisa nggak ada B-nya, udah bisa satu sama lain untuk berlawanan. Lalu yang untuk pertandingan kelima itu ada 4. Tadi kan 4 ketemu B, jadi dia bisa langsung menang. 4 maju ke babak selanjutnya ketemu dengan winner pertandingan kedua tadi antara 5 dan 6. Lalu saja untuk pertandingan ketiga, tadi kan 7 nggak ada lawan ya, jadi 7 bisa langsung masuk ke babak selanjutnya. 7 bertemu dengan winner 3 antara pertandingan 8 dan 9 tadi. Nah, di sini kita lanjut ke bawah lagi. Nah, 10 sama 11 kan tadi ketemunya B itu ya. Jadi dia keduanya bisa langsung ke babak selanjutnya. Jadi 10 sama 11 itu ketemunya di babak selanjutnya atau di pertandingan ke-7. Nah, udah dari sini kita beralih ke lower bracket. Kenapa kita ke lower? Karena kita udah dapat yang kalah. Kayak tadi kan ini untuk pertandingan ke-1 yang kalah berarti loser 1. Kita tulis di sini L1. Ketemunya B. B kan juga ke kiri, ke lower ya. Karena kan dia ya buat ke lower aja. Jadi dia ke lower. Nah, di sini loser 1 belum bisa lawan nih karena masih ketemu B. Nah, dia menunggu untuk loser 4. Loser 4 itu yang di sini nih. Yang tadi winner 1 melawan winner 1. Jadi loser 4 baru loser 4 ditaruhnya ke kiri. Nah, ini untuk pertandingan ke-8. Nah, untuk pertandingan ke-9 itu loser 2. Di sini kan ada loser 2 ya. Loser 2 ke-9 itu loser 2 ketemu dengan loser 5. Jadi loser 5 ke lower bracket. Jadi sini loser 2 dan loser 5 bertemu di pertandingan ke-9. Nah, untuk pertandingan ke-10 ada loser 3. Loser 3 bertemu dengan loser 6. Di sini untuk pertandingan ke-10. Nah, loser 7 gimana nih? Loser 7 kan berarti kan cuma salah satu ya. Loser 7 itu belum bisa ketemu siapa-siapa, soalnya dia nggak ada pasangan. Kalau ini loser 1, loser 4, loser 2, loser 5, loser 3, loser 6. Nah, loser 7-nya belum ketemu. Jadi kita lanjut pertandingan ke-8 antara loser 1 dan loser 4. Di sini kita mulai pertandingan. Jadi pertandingannya itu misalkan loser 1 kalah, ya udah berarti loser 1 itu gugur. Jadi udah nggak ada harapan untuk bertanding lagi. Nah, di sini kita habis ke pertandingan 10, kita ke upper bracket lagi untuk pertandingan ke-11. Pertandingan ke-11 kita menentukan siapa yang ke babak selanjutnya nih. Jadi udah gampang ya nentunya. Jadi winner 4 melawan winner 5. Ini untuk pertandingan ke-11. Dan untuk pertandingan ke-12 itu winner 6 melawan winner 7. Nah, di sini kan udah bertanding lah, itu istilahnya nih semifinal untuk upper bracket. Nah, dari semifinal upper bracket kita kembali lagi ke lower bracket untuk ke pertandingan 13 dan 14. Nah, di sini kita untuk pertandingan
ke-13, ada yang tahu nggak nih kenapa dia di bawah? Kenapa pertandingan 13 nggak di atas ini? Nah, karena tadi lot satunya itu belum main, jadi dia kesempatan bermainnya itu yang untuk lebih cepat. Jadi loser 7 bertemu dengan winner 10 antara loser 3 dan loser 6. Di sini untuk pertandingan ke-13 dan untuk pertandingan ke-14 itu winner 8 melawan winner 9. Nah, dari lower bracket kan udah pertandingan 14 nih. Di sini masih ibaratnya kayak ya belum semifinal sih kita, tapi kita move lagi ke upper bracket untuk ke pertandingan ke-15. Nah, di sini upper bracket sudah mencapai final nih. Jadi pertandingan ke-15 itu antara winner 11 dengan winner 12. Nah, winner 15-nya itu uh, untuk final antara final gabungan gitu. Jadi dia bakal ketemu dengan final lower bracket, lawan final lower bracket. Jadi di winner 15 nih udah menang, tinggal santai nih. Jadi dia tinggal nunggu siapa yang menang di final lower bracket. Nah, abis ini kita move lagi ke pertandingan 16. Pertandingan 16 itu ada di lower antara winner 13 dengan loser 11. Nah, 13 tadi yang ini ya. Nah, 13 jadi pindah ke sini melawan loser 11. Loser 11 itu dari sini. Jadi dia bertemu, lalu pertandingan 17 itu winner 14 lawan loser 12 di sini. Nah, ini bertanding. Nah, kita nggak usah balik lagi ke upper bracket karena di upper bracket udah selesai tuh. Dia udah sampai. Jadi kita nggak usah pindah lagi ke upper bracket karena upper bracket ya dia udah nemuin juara untuk final upper bracketnya udah ketahuan. Nah, di sini kita lanjut aja. Jadi kita lanjut ke pertandingan 18. 18 itu antara winner 16 dengan winner 17. Di sini untuk pertandingan 18, lalu kita lanjut ke pertandingan 19, yaitu antara yang tadi nih, loser 15 itu yang kalah di final upper bracket, dia jadi pindah ke lower bracket melawan winner 18. Nah, jadi ini yang loser 15 itu dia tanding final 2 kali, di upper iya, di lower iya. Nah, selanjutnya ini pertandingan 19. Nah, winner 19-nya siapa nanti ketahuan. Nah, udah nih final upper bracket udah ketemu, final lower bracket udah ketemu. Jadi dia tinggal bertemu di pertandingan ke-20. Nah, yang menang di pertandingan 20 ini juaranya. Jadi winner 20 championnya, juaranya. Mungkin sekian pembahasan tentang bagian pertandingan yang mungkin kurang yang mungkin agak sulit untuk menerima apa yang saya jelaskan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.